Bapak membisiki kalimat yang sama berulang-ulang. Pemuda itu mulai terlihat tenang, namun belum bisa bicara. Tangannya gemetaran menunjuk ke arah kuburan Kristen. Bapak membimbingnya untuk berdiri, lalu membawanya memasuki gerbang sekolah. Dibawanya ke rumah dinas milik Zahra. Sebagian orang-orang mengikutinya dan sebagian memilih pergi karena merasa pertunjukan sudah usai. Zahra memberinya air putih saat pemuda itu sudah duduk. Ia sedikit tenang, meski masih terlihat ketakutan. "Kau tidak perlu bercerita apa-apa, nak. Bapak tahu semua yang kau alami." Pemuda itu terbelalak menatap Bapak. "Kau bertemu seorang perempuan cantik berkebaya dan sedang menyeret pandai yang mata pandainya bergerigi." Pemuda itu menutup mulutnya yang menganga mendengar penuturan Bapak. "Dia membawa pasukan yang sangat banyak. Semua wajahnya beku dan pucat pasi." Pemuda itu semakin terpaku. Dia menatap Bapak tidak berkedip. "Dia menahanmu dari semalam saat kau melewati kuburan Kristen." Kali ini pemuda itu mengangguk tanpa ekspresi. "Dia memintamu untuk menyampaikan pesannya pada aku." Pemuda itu menatap Bapak beberapa lama, lalu menangis tanpa suara. Wajahnya beku tanpa ekspresi, tapi air matanya terus mengalir. Tangis itu bahkan tanpa isakan. Dari air mata itu, Bapak mulai melihat apa yang tidak Bapak lihat sebelumnya. Bapak jatuh terduduk dengan bertumbuh pada lututnya. Semua orang yang ada di situ yang dari tadi hanya terpaku menyaksikan keduanya bergidik ngeri. Refleks menutup wajah masing-masing. Wajah pemuda itu penuh sayatan. Jelas itu bekas goresan pisau yang sangat tajam. Belahan-belahan dalam setiap sayatan membentuk garis-garis luka yang menganga itu masih basah. Darah yang mulai mengering di sekitar sayatan membuat wajahnya semakin mengerikan. Air matanya yang terus mengalir membasahi setiap cerukan dari lukanya. Namun anehnya, wajahnya tetap tanpa ekspresi. Mungkin pemuda ini sudah mati rasa. Sementara orang-orang yang menyaksikannya semakin ketakutan. Karena darah yang tadinya telah mengering, tiba-tiba kembali mengalir, malah seperti diperas. Bukan hanya pemandangan di wajah pemuda itu yang membuat Bapak shock, tapi siapa yang ada di dalam raganya. Detik selanjutnya dari kerumunan orang-orang mulai ada yang kesurupan. Suasana menjadi gaduh dan suasana menjadi kacau balau saat orang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya juga kesurupan. Korban terus berjatuhan. Hampir semua orang yang ada di situ kesurupan. Dibarengi dengan tangis ketiga putra-putrinya, Zahra yang masih kecil-kecil. Ketiga bocah ini rupanya juga melihat semuanya. Anak kecil memang jiwanya masih bersih dan umumnya bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang dewasa pada umumnya. Zahra dan mertuanya berusaha menenangkan mereka, tapi anak-anak terus menangis. Sementara bapak, emak, dan kakek Ramlan sibuk menolong orang-orang yang kesurupan. "Sunyi kok nggak ada? Dia kemana?" Batin Zahra bingung. Ia mulai mencari Sunyi di antara kerumunan, tapi ia tidak dapat menemukan Sunyi. Jangan-jangan dari kejauhan tampak Mbah Pi datang membawa kurungan ayam dan ketiaknya mengebit kain putih. Mbah Pi langsung masuk ke rumah tanpa memperdulikan kekacauan yang sedang terjadi. Pemuda itu langsung dikurung dengan kurungan yang dibawanya. Lalu kurungan itu langsung ditutup dengan kain putih yang tadi dikempitnya. Kain putih itu ternyata kain kafan. "Kalau memang harus mati, matilah. Kalau bisa hidup, maka hiduplah." Mbak Pi berucap tanpa ekspresi. Wajahnya beku menyeramkan. Kurungan itu terus ditatapnya. Mulutnya komat-kamit membaca mantra. Entah mantra apa yang dibacanya tidak jelas. Dia berdiri sambil bersedekap, seolah sedang menyaksikan sebuah pertunjukan. Sementara pemuda itu mulai berteriak-teriak minta dikeluarkan dari kurungan. Segala umpatan dan sumpah serapah keluar dari mulutnya. Semua isi kebun binatang juga keluar dari mulutnya. Namun suaranya bukan lagi suara dari seorang pemuda, melainkan suara seseorang perempuan. Mbak Pi tersenyum sinis. "Ah,
Perempuan kamu nak, seorang perempuan kok tingkahnya seperti laki-laki, tidak punya malu. Yang diajak bicara dari dalam kurungan tertawa ngakak. Suara tawanya menggema, memegahkan telinga siapapun yang mendengarnya. Gemanya terdengar di setiap sudut rumah dinas dan seluruh lingkungan sekolah. Semua yang ada di situ menutup serta telinganya. Kesakitan, kecuali Mbak Pi. Mbak Pi kembali tersenyum sinis selalu memejamkan mata. Detik selanjutnya dengan satu gerakan cepat, seperti gerakan dirijen yang mengiringi lagu kebangsaan. Mbak Pi mengepalkan tangan kanannya. Tepat bersamaan kepalan tangan kanan Mbak Pi, suara pemuda itu tercekat. Mulutnya seperti dibungkam, suasananya menjadi sunyi senyap. Zahra menutup telinga putra sulungnya dan mendekapnya. Bocah itu tampak kesakitan, meringkuk di pelukan ibunya. Isakan yang masih tersisa menghilang oleh rasa takut yang mencekam. Begitu juga kedua putrinya yang lain yang ada dalam dekapan kakeknya. Keduanya meringkuk dalam isakan. Suasana senyap berlangsung entah berapa lama, seolah semua terkukung oleh sebuah kekuatan yang maha dahsyat. Mbak Pi membuka mata lalu membuka kepalan tangannya. Bersama dengan itu kain kafan yang menutup kurungan tiba-tiba memerah seperti terkena muncratan darah. Suasana mencekam perlahan mencair. Mbak Pi mendekati Zahra dan putra bungsunya yang ada dalam dekapannya, lalu mengulurkan tangannya meraih putra bungsu Zahra. Digendongnya bocah kecil itu lalu didekapnya erat sambil dikecup berkali-kali, lalu dikembalikan pada Zahra. Selanjutnya Mbak Pi mendekati kedua putri Zahra yang ada dalam dekapan kakeknya. Ia berjongkok dan meraih keduanya dalam dekapannya. Mbak Pi melakukan hal sama seperti yang dilakukan pada si bungsu, memberi kecupan berkali-kali kepada keduanya. Ketiga bocah itu terlihat lebih tenang. Tidak berapa lama setelahnya tampak tertidur kecapean. Zahra membaringkan putranya ke tempat tidur, lalu meraih satu persatu kedua putrinya dan dibaringkannya di tempat tidur. Seolah tidak terjadi apa-apa, Mbah Pi meninggalkan rumah Zahra, melangkah keluar meninggalkan rumah dinas, terus keluar dari gerbang sekolah. Orang-orang terpaku memandang setiap langkahnya, membeku. Seolah jantung mereka berhenti berdetak, waktu seolah terhenti. Saat Mbah Pi keluar dari gerbang, Mbak Pi berpapasan dengan Sunyi. Dia sedang menyeret seseorang perempuan yang sudah tidak bernyawa. Seolah menyeret boneka, dia menyeret perempuan itu dengan mencengkram rambutnya. Terdengar suara tubuh bergesek dengan tanah berpasir yang dilalui Sunyi. Mbak Pi hanya melirik sinis, semuanya penuh kemenangan, ekspresinya sangat puas. Sementara Sunyi wajahnya beku tanpa ekspresi. Tubuh perempuan yang diseretnya berlumur darah, hampir di sekujur tubuhnya. Dari bekas darah yang mengalir jelas bahwa darah itu berasal dari mulut, telinga, hidung, mata, dan pori-porinya. Langkah Sunyi pelan namun pasti. Terus memasuki halaman sekolah, lurus ke rumah dinas lalu berhenti, tepat di depan rumah dinas milik Zahra, di bawah pohon jambu. Orang-orang yang baru saja bernafas karena Mbak Pi telah pergi, kembali terhenyak dengan kehadiran Sunyi. Mereka terpaku syok, seolah tidak percaya dengan pemandangan di hadapannya. Belum lagi mata mereka berkedip, tubuh Sunyi tiba-tiba terkulai. Dak! Sunyi tidak bergerak lagi. Kakek Ramlan yang berdiri tidak jauh dari Sunyi langsung menghambur, disusul oleh bapak dan emak. Namun tubuh Sunyi telah meringkuk di tanah tidak jauh dari tubuh perempuan yang diseretnya. Kepala keduanya saling menyilang. Kepala perempuan itu berada di dekat kaki Sunyi. Begitu pula sebaliknya, kepala Sunyi berada di dekat kaki perempuan yang diseretnya. Mata kakek Ramlan terbelalak, tidak percaya memandang dua perempuan yang melimbruk di bawah kakinya. Bibirnya tanpa sadar berucap, "Marni." Untuk beberapa saat kakek Ramlan membeku. Emak menghambur duluan langsung jongkok merengkuk putrinya ke dalam dekapan. Dipeluknya erat putrinya sambil disibakkan rambutnya yang aut-autan.
Dikecupnya berulang-ulang. Tanpa sadar air mata emak jatuh satu persatu. Bapak juga langsung berjongkok dan memeriksa urat nadi sunyi. Lalu tangannya meraih tubuh putrinya dari rengkuhan emak, dibopongnya dan dibawanya masuk ke rumah dinas. Emak mengikuti bapak dari belakang. Kakek Ramlan seolah tersadar saat bapak membawa Sunyi masuk ke rumah dinas. Buru-buru ia jongkok dan memeriksa urat nadi Marni. Dia masih hidup, tapi semestinya dia telah kehilangan seluruh kekuatannya. Kakek Ramlan tertegun sebentar, kemudian berdiri dan membiarkan tubuh Marni begitu saja, meninggalkan masuk ke dalam rumah dinas. Orang-orang yang tadi kesurupan mereka juga tiba-tiba tersadar, seolah semua kekuatan yang mencengkeram tempat itu telah pun menguap. Linglung mereka meninggalkan rumah dinas. Begitu masuk rumah dinas, kakek Ramlan langsung menyingkap kain kafan yang menutupi kurungan. Pemuda itu tampak meringkuk tidak berdaya. Kakek Ramlan lalu menyingkirkan kurungan yang mengurungnya. Dengan isyarat ia meminta Zahra untuk menggelar tikar dan menaruh bantal di atasnya. Dengan bantuan Zahra dan ayah mertuanya, kakek Ramlan menggotong tubuh pemuda itu lalu dipindahkan ke atas tikar yang sudah disiapkan. Kemudian kakek Ramlan duduk di samping pemuda itu memeriksa urat nadinya. Dia sudah tidak apa-apa, luka-lukanya akan sembuh dengan bantuan Pak Mantri, ucap kakek Ramlan kemudian. Di depan pintu Zahra tertegun. Dia terpaku memandangi tubuh Marni yang bersimbah darah, lalu dia berbalik masuk ke dalam. Pak, Zahra menatap ayahnya bingung, sambil jari telunjuknya menunjuk keluar. Cuek kakek Ramlan menjawab, bilang juga sama Pak Mantri untuk memanggil ambulan. Suara kakek Ramlan mengintimidasi. Zahra pun sudah tidak berani membantah, langsung ngeloyor pergi, nyandak sepeda jengkinya yang terparkir di emperan rumah dinas. Dikayuhnya menuju rumah Pak Mantri. Dalam hati ribuan tanya berkecamuk tentang Mbak Pi yang tiba-tiba berubah menyeramkan, tentang putri angkatnya yang pulang dalam keadaan sekarat, tentang pemuda yang sekarang terkapar di ruang tamunya dengan luka sayatan yang mengerikan di wajahnya. Pak Mantri datang ke rumah Zahra bersama seorang asistennya. Pemuda itu dirawat oleh Pak Mantri, begitu juga Sunyi. Sejam kemudian ambulan juga datang, membawa tubuh Marni. Besoknya, setelah pemuda itu sadar, dia diantar pulang ke rumahnya oleh bapak dan kakek Ramlan. Untuk pengobatan selanjutnya, masih dalam pengawasan Pak Mantri. Tiap sore bapak dan kakek Ramlan juga menjenguknya, hingga pemuda itu pulih kembali. Pemuda itu adalah warga yang tinggal tidak jauh dari Alas Impek. Sedang Sunyi berangsur membaik dalam pengawasan Pak Mantri serta kedua orang tuanya, yaitu bapak dan emak. Bapak dan emak meninggalkan rumah dinas saat putrinya telah membaik. Kakek Ramlan tetap tinggal bersama Zahra dan keluarganya hingga hampir seluruh usianya. Sedang Marni juga sembuh, tapi dia kehilangan kekuatannya sekaligus kehilangan ingatan atas masa lalunya.